1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Asa ngeplog sorangan. Ulangi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan nge-review film Ngeri-Ngeri Sedap dari segi psikologi komunikasi, yang dimana saya akan ngelihat dari secara komunikasinya dari yang berperan sebagai Sarmah. Kemudian dari saya akan melihat peran dari Bu Marlina. Dan saya sendiri akan melihat dari perannya Pak Dongmu. Oke, namun sebelum itu kita akan melihat dulu trailer dari Ngeri-Ngeri Sedap ini. Oke, mulai. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak gak suka kau jadi pelawak, Mak. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Mang? Pak Pomo nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Pak Domu. Oke guys, jadi sekedar informasi nih bahwasannya film Ngeri-Ngeri Sedap ini sangat mengangkat budaya Batak. budaya Batak. Ya. Jadi sangat mengangkat sekali budaya Batak yang ada di sana terkhususnya. Kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Ini adalah Pak Domu dan juga Bu Domu. Nah, ini dia Sarma. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Mak. Apa aku bilang? Itu dia guys, Ngeri-Ngeri Sedap. Dan ini tuh kita bukan mereview secara keseluruhan, tapi kita hanya mereview beberapa tokoh secara pandangan daripada psikologi komunikasi. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas karakter dari Pak Domu. Pak Domu ini di dalam film tersebut memang dari segi sensasinya kita bisa lihat bahwa Pak Domu ini orangnya itu orang yang punya kental terhadap adat. Dia itu orangnya seperti orang yang gengsinya besar dan kental dengan adat. Kemudian kalau kita lihat dari konsep diri yang ada di dalam psikologi komunikasi, bahwa yang mempengaruhi konsep diri itu kan ada dua. Yang pertama orang lain dan kelompok rujukan. Nah, kelompok rujukan yang mempengaruhi konsep diri dari Pak Domu ini ada dua. Yang pertama dari keluarganya dan yang kedua dari teman-temannya di tongkrongannya. Teman-teman di tongkrongannya memberikan konsep diri kepada Pak Domu ini seolah-olah dia itu harus kental dengan adat, dan sehingga Pak Domu tersebut mengkonsep dirinya seperti itu. Tapi di sisi lain, keluarganya mengkonsep dirinya Pak Domu itu agar Pak Domu itu tidak egois, mendengarkan orang lain, berpikir panjang terhadap nasib anak-anaknya, sehingga konsep dirinya itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dikonsep-dirikan oleh teman-teman tongkrongannya. Hingga kemudian persepsinya
persepsi terhadap Pak Domu ini, memang Pak Domu ini orangnya itu gengsian dan keras kepala, dan juga sangat kental terhadap budaya Batak. Sekian. Oke, mungkin dari pertama kali gitu ya, dilihat dari sensasi kan terkait dengan psikologi komunikasi, bahwa Malina ini sangat menutup diri. Kemudian juga dilihat dari scan filmnya itu, beliau tuh sangat rindu itu sama anak-anaknya, ingin sekali benar-benar gitu merindukan seorang anak gitu, karena merantau jauh gitu. Kemudian dilihat dari psikologi komunikasi juga, Bu Marlina ini mudah terpengaruhi oleh suaminya, itu Pak Domo. Itu selalu menyetujui iya dan iya gitu, tanpa ada komplain, seperti itu. Dan selanjutnya itu terhadap konsep diri. Nah, konsep diri masuk bahwa Bu Marlina ini terpengaruhi banget gitu konsepan dari kelompok rujukannya, yaitu keluarganya sendiri, apalagi sama Pak Domonya. Sangat terpengaruhi oleh sifatnya beliau gitu. Dia sampai merelakan dan sabar gitu terhadap apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Pak Domo gitu, seperti itu. Jadi dia mengkonsep dirinya sebagai wanita yang lemah, penurut, kemudian juga terhadap persepsinya jauh berbeda gitu dari yang pertama gitu. Ternyata mempunyai mental yang kuat, seorang ibu gitu kan, kuat terhadap perkataan orang lain gitu, kuat terhadap lingkungannya gitu. Terus juga bertanggung jawab dan juga melindungi, menjaga nama baik keluarga. Oke guys, di sini saya akan melihat dari tokoh Sarma. Yang pertama saya akan menjelaskan sensasi saya ketika melihat sosok Sarma ini. Kemudian yang kedua saya akan melihat daripada konsep diri si Sarma ini. Dan yang terakhir yaitu persepsi saya terhadap tokoh Sarma ini. Yang pertama-tama ketika saya melihat tokoh Sarma ini, dia itu sosok perempuan yang baik, yang bisa menurut kepada siapa saja gitu. Dilihat daripada wajahnya, dilihat daripada postur tubuhnya, dia sosok perempuan yang iya-iya aja, bahkan bisa dikatakan tidak enakan sama orang lain. Kemudian bila dilihat dari konsep diri, terutama dari keluarganya, dia ini konsepan dirinya sangat terkonsepnya sama keluarganya, terkhusus sama ibu dan bapaknya. Kenapa demikian? Karena dilihat dari sosok dia, Sarma ini, ketika dia ingin menjadi seorang koki atau seorang chef di luar daerah dia, tetapi karena dia tidak ingin melukai hati orang tuanya, dia menurut saja gitu, terkhusus kepada Pak Domo sebagai bapaknya ini, dilihat dari konsep dirinya. Namun secara keseluruhan konsep diri Sarma ini sangat bagus, sangat kuat karakternya, sangat rela mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan keluarganya, bisa dikatakan seperti itu. Namun meskipun demikian, dia tetap bisa mengkonsep dirinya supaya tetap menjaga keluarganya ini tetap utuh, maksudnya tidak ada kesalahpahaman. Bahkan dia tidak berani melawan apapun ketika ibu bapaknya menyuruh ini, terus Pak Domonya menyuruh ini, dia mengikuti hal yang disuruh sama Pak Domonya. Kemudian bila dilihat dari perspektif, setelah saya melihat tokoh Sarma ini, ternyata dia ini adalah sosok perempuan yang mungkin bisa dikatakan kuat sekali. Kenapa demikian? Karena yang seperti saya tadi bilang, dia rela mengorbankan impiannya demi saudara-saudaranya yang lain. Bahkan kalau kita lihat secara adat Batak yang dijelaskan dalam film ini, yang seharusnya tinggal di rumah itu adalah bungsu, anak bungsu. Padahal Sarma ini adalah anak yang kedua, tapi karena dia rela mengorbankan impiannya demi
keluarganya, demi abang-abang dan adik-adiknya, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di rumah dan mengikuti apa perkataan yang dilontarkan sama Pak Domo ini. Karena yang pada awalnya Sarma ini ingin menjadi seseorang, impiannya itu menjadi chef koki di luar daerah, tetapi karena di rumah tidak ada yang menjaga orang tuanya, Pak Domo dan Ibu Domonya, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di rumah. Ya karena itu, karena saudara-saudaranya semuanya merantau, seperti itu. Terima kasih. Oke guys, mungkin segitu saja review tokoh-tokoh yang ada di Ngeri-Ngeri Sedap sesuai dengan psikologi komunikasi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kata-kata kami. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.